Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini, malam ke-19 bulan Sya'ban tahun ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kehidupan pada kita semua, kehidupan yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan hingga kita sama-sama bisa menjumpai bulan Ramadan tahun ini yang hanya tinggal kurang dari 2 pekan, waktu yang sangat sebentar, yang insyaallah tiba-tiba tahu-tahu sudah di depan mata. Maka kita berharap, memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua betul-betul diberi karunia untuk kembali bisa menjalani indahnya bulan Ramadan. Karena tidak semua orang walaupun sudah dekat dengan Ramadan diberi izin. Terkadang ada orang meninggal sehari sebelum Ramadan, 2 hari atau sebelumnya. Maka kita berharap, memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar betul-betul diberi kesempatan kembali untuk bisa menjalani bulan Ramadan di tahun ini. Dan tentunya bukan sekedar menjalani, bukan sekedar hidup di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu walaupun mulia, kemuliaan waktu, begitu pula kemuliaan tempat tidak akan bisa dengan sendirinya menjadi sebab kemuliaan seseorang. Ramadan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak asing bagi kita, merupakan bulan yang luar biasa, bulan yang mubarak, yang diberkahi, yang di dalamnya Allah berikan banyak kebaikan, yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala begitu datang bulan Ramadan, Allah memotivasi kita semua untuk betul-betul melaksanakan banyak kebaikan, meninggalkan banyak dosa-dosa, dengan diantaranya dengan dibuka semua pintu surga, ditutup semua pintu neraka. Bahkan ada yang menyeru walaupun kita enggak dengar, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, ayo segera datang, walaupun kita enggak dengar, tapi kita rasakan bagaimana efeknya. Tiba-tiba begitu malam Ramadan, semangat tiba-tiba luar biasa. Sebaliknya, orang yang mungkin selama ini dosa, begitu Ramadan mulai berkurang. Itu kita rasakan. Maka Allah betul-betul memotivasi kita dan memudahkan kesempatan untuk banyak beribadah, banyak mencari pahala, dan juga menjauhi dosa. Maka kembali kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk betul-betul bisa memanfaatkan Ramadan yang akan datang untuk betul-betul mencari pahala, memohon ampunan. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekedar sebagai pembukaan dari kajian kita, karena di bulan Ramadan di sana sebenarnya ada banyak ibadah yang kalau kita cermati
satu ibadah tapi mendatangkan dua hal sekaligus. Yang pertama pahala yang sangat banyak, yang kedua ampunan. Yang dua-duanya kita butuhkan. Kita semua ini butuh pahala yang banyak sekaligus butuh ampunan. Kenapa demikian? Kita ini kalau mau ngaku, kalau ditanya misalnya, Pak, tahu nggak ibadah apa yang pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ditanya begitu, ada yang bisa jamin atau jawab ini begitu? Tidak ada. Satu pun tidak ada yang kita yakin pasti diterima. Walaupun mungkin secara zahir sudah sholat sejak dulu, sejak berapa puluh tahun lalu sampai sekarang. Tapi siapa yang jamin satu sholat saja sudah diterima? Sehingga tahukah kita berapa pahala kita? Tidak tahu, bahkan bisa jadi tidak ada sama sekali. Jangan-jangan selama ini sholatnya nggak genah, ikhlasnya tidak ada atau kurang, atau tumaninahnya kurang dan sebagainya. Jangan-jangan ibadahnya nol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalau toh ada, jangan-jangan sedikit pahalanya. Sebaliknya, kalau ditanya dosa apa yang sudah pasti diampuni, kita juga tidak tahu, nggak akan bisa menjamin bahwasanya dosa yang ini sudah diampuni. Padahal kalau kita mau ngaku, pasti ngaku dosanya banyak, karena selama ini sudah terlalu sering berbuat dosa. Dosanya jelas dosa, tapi diampuni atau tidak belum tahu. Sehingga harusnya kita ini sama-sama merasa punya banyak dosa, tidak punya pahala. Betul tidak? Lalu dengan apa kita mau masuk surga? Mau dengan pahala yang banyak? Belum tentu. Mau dengan selamat dari dosa? Belum tentu juga. Maka kita betul-betul sangat butuh pahala dari Allah dan ampunannya. Dan di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul membuka kesempatan itu lebar-lebar. Contoh saja, ibadah yang paling inti di bulan Ramadan adalah ibadah puasa. Tidak asing bagi kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini menghasilkan ampunan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadis qudsi menyampaikan bahwasanya semua amalan Bani Adam itu untuknya. Illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa, maka itu sesungguhnya untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Berapa? Enggak disebutkan. Nah, ini di antara penjelasannya menunjukkan berarti pahalanya bisa sangat-sangat besar tanpa batasan. Karena orang yang puasa itu, kalau puasanya benar, nggak cuma sekedar nggak makan nggak minum, maka dia akan melakukan banyak kesabaran. Sabar ketika taat pada Allah, sabar meninggalkan dosa, sabar ketika tidak nyaman hidupnya karena lapar, haus, ngantuk dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Az-Zumar mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang yang bersabar itu disempurnakan pahalanya tanpa batasan. Maka puasa Ramadan yang insyaallah akan kita jalani sebentar lagi, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau puasanya berkualitas, bukan sekedar puasa yang penting gugur kewajibannya, kalau betul-betul kualitas, bisa jadi mendatangkan dua ini sekaligus. Pahalanya sangat besar, sekaligus diampuni dosanya. Ibadahnya satu, dapat dua kebaikan sekaligus. Pahala yang besar tanpa batas dan diampuni dosa-dosanya. Tapi sekali lagi, bukan sekedar puasa, bukan sekedar tidak makan, tidak minum. Karena rubba shaimin laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Oh, betul, berarti ada orang yang puasa, sah puasanya, tapi tidak dapat apa-apa, hanya lapar dan haus. Kenapa? Ya hanya sekedar nggak makan, nggak minum. Padahal orang puasa harusnya kalau makan minum saja tidak boleh, apalagi yang
Aslinya haram, makan kan aslinya boleh, minum aslinya boleh, cuman nggak boleh karena puasa. Apalagi aslinya haram, maka lebih dilarang lagi. Nah, maka orang yang betul-betul berpuasa tidak hanya puasa dari makan dan minum dan semisalnya, tapi juga puasa anggota badannya dari yang diharamkan. Maka ini butuh kesabaran yang tinggi. Maka disitulah ada pahala yang besar gara-gara puasa. Begitu pula orang yang puasanya bagus, insya Allah enggak bilang kan lagi puasa lalu malas-malas, justru malah semangat memperbanyak ibadah sehingga ada sabar ekstra untuk beribadah. Maka situ akan mendatangkan pahala dan ampunan, sehingga insya Allah telah dapat dua-duanya, dapat pahala yang tinggi sekaligus ampunan. Nah, ini yang kita harapkan. Maka mari kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul diberi kesempatan menjalani bulan Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan dengan sebaik mungkin, bukan sekedar gugur kewajiban, tapi betul-betul berkualitas, semua karena Allah, mengikuti Rasulullah SAW, tidak sekedar nahan diri dari makan dan minum, tapi betul-betul berusaha memperbanyak ibadah dan meninggalkan dosa-dosa. Tambah satu lagi, di antara ibadah yang menimbulkan atau mendatangkan banyak pahala sekaligus ampunan yang malam hari, yaitu sholat tarawih. Rasulullah juga menyampaikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam di malam-malam bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka dapat ampunan kalau betul-betul sholatnya ikhlas karena Allah, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, berkualitas. Di saat yang sama ada hadis lain, Rasulullah menyampaikan, man qama ma'al imam, barang siapa sholat malamnya tadi bersama imam, hatta yansharif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, maka dituliskan baginya pahala seolah sholat malam semalam suntuk. Subhanallah, mungkin di antara kita nggak ada yang pernah seperti itu. Tapi kalau sholat malam di malam-malam bulan Ramadan, jadi makmum bersama imamnya sampai selesai, bukan melarikan diri, jadi sampai selesai, tapi sekali lagi berkualitas, ya, jangan hanya ngejar cepatnya, tapi dijaga tumaninahnya, rukunnya, kewajibannya, semua dilaksanakan dengan sebaik mungkin, walaupun tidak harus panjang. Ya syukur bisa panjang. Nah, tapi kalau nggak mampu, ya paling tidak apa-apa surat-surat pendek, tapi yang penting dijaga wajib-wajibnya, apalagi yang rukun-rukun, sehingga sholatnya berkualitas. Maka sholat malam menghasilkan pahala dan izin Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sekaligus ampunan. Dan di sana banyak ibadah, kalau kita laksanakan insya Allah dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan. Apalagi ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan hanya seperti 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ya tidak bisa kalau ujuk-ujuk, butuh pemanasan. Ya makanya jangan ngincim nunggu malam itu, tidak tahu juga kapan malamnya. Maka ya dari awal Ramadan sudah semangat, dipupuk terus menerus, biar pas malam-malam terakhir juga semakin tinggi semangatnya. Tapi itu pembukaan, walaupun agak panjang dikit, semoga bermanfaat bagi kita sebelum datangnya bulan Ramadan. Tapi salawat dan salam, sanjungan, pujian dan keselamatan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita SAW, manusia yang paling sempurna, paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala, paling bersih dari dosa, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan semua itu pada beliau, para istri, para keluarga, para sahabat, dan siapapun yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam membahas dosa-dosa besar yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Kabair.
Dan kita akan masuk ke pembahasan dosa yang ke-9, dosa besar yang ke-9 yang beliau sebutkan, yaitu al-kadzibu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nabi atau atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar dusta, tapi ini dustanya level tinggi. Enggak sekedar bohong, tapi bohongnya keterlaluan sampai bawa-bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dusta, insya Allah sama-sama kita paham. Dusta intinya adalah seseorang menginformasikan atau menyampaikan sesuatu yang beda dengan kenyataan. Itu namanya dusta, namanya bohong. Bilangnya ada, ternyata tidak ada, kalau sengaja. Kalau memang ngiranya ada ternyata nggak ada, kan salah, bukan sengaja bohong, kan beda lagi. Tapi orang yang bohong, ya tahu itu nggak ada tapi bilangnya ada, nah, itu misalnya namanya bohong atau dusta, karena dia sengaja menyampaikan informasi yang berbeda dengan kenyataan. Ini namanya dusta. Nah sebenarnya nanti di waktunya insyaallah ta'ala kita akan membahas dosa ini, dosa yang namanya dusta. Tapi ternyata sebelum masuk ke sana ada pembahasan lain, yaitu dosa tersendiri yang Imam Dzahabi bahas, yaitu dosa berdusta atas Nabi atau atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal masuk sama-sama dusta, tapi dipisah, disendirikan pembahasannya karena dosanya beda, lebih besar, karena levelnya lebih kurang ajar. Nah, kurang lebihnya begitu kalau bahasa kita. Apa yang dimaksud dengan dusta atas Nabi? Ini perlu kita pahami, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya menggunakan ilustrasi dulu ya, contoh. Kalau misalnya ada orang dusta atas nama saya, nah gitu ya. Itu berarti dia bilang, "Oh, kemarin Ustaz Arif bilang gini." Padahal saya nggak bilang. Itu namanya dusta atas saya. Jadi menyampaikan saya nyampaikan gini padahal saya tidak pernah bilang. Itu namanya dusta atas saya. Nah, kalau dusta atas nama Nabi, misalnya bilang Rasulullah bersabda, padahal beliau nggak pernah bersabda. Ini namanya dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak hanya itu, nanti akan kita sampaikan ada bentuk lain yang itu juga bisa dimasukkan dalam dusta atas Nabi, walaupun mungkin orang tidak mengira itu termasuk dusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tentunya bukan perkara remeh. Wong dusta atas nama sesama kita saja tidak boleh, apalagi ini atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tentunya akan berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama. Orang akan mengira ini bagian dari agama, ternyata bukan. Apalagi kalau isinya sampai merusak agama, karena dikira dari Nabi ternyata bukan. Maka tentunya dosanya sangat besar. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyampaikan di awal pembahasan ini, qad dhahaba ta'ifatun minal ulama, sebagian ulama berpendapat, ila annal kadhiba 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya berdusta atas Nabi ini sallallahu alaihi wasallam ini merupakan kekufuran yang qulu anil millah, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Subhanallah. Berarti bukan dosa yang remeh. Sampai sebagian ulama berpendapat ini termasuk dosa yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Walaupun saya selalu mewanti-wanti ini, ketika kita membahas seperti ini bukan bermaksud mengkafirkan orang sembarangan, dan tidak boleh kita mengkafirkan orang sembarangan. Tapi ini dalam rangka untuk menunjukkan betapa besarnya dosanya. Sampai-sampai sebagian ulama berpendapat itu dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lalu Imam Madhabi melanjutkan, wala raiba anna ta'ammudal kadhib 'ala Allah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam
fi tahlili haramin atau tahrimi halalin kufrun mahdun. Beliau menyampaikan tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya sengaja berdusta atas nama Allah atau Rasulnya. Jadi belum menambahkan. Jadi bisa jadi dusta itu atas nama Nabi, bisa atas nama Allah. Ini lebih parah lagi. Kalau atas Nabi menyampaikan Nabi bersabda, atas nama Allah, Allah berfirman, enggak. Nah, ini lebih parah lagi. Beliau menyampaikan tidak ada keraguan sama sekali sengaja berdusta atas nama Allah atau dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, ini murni kekufuran. Jadi beliau menjelaskan, kalau isi dustanya tadi ketika mengatakan Nabi bersabda padahal enggak, atau Allah berfirman padahal tidak, kalau isinya itu mengharamkan yang harusnya halal atau menghalalkan yang haram. Jadi aslinya itu haram, tapi biar dianggap halal, bilang Rasulullah bersabda begini misalnya. Atau sebaliknya, aslinya haram, biar jadi halal, bawa bikin hadis palsu misalnya begitu. Ngaku-ngaku Rasulullah bersabda, ternyata enggak. Ini kata beliau, yang seperti ini kufrun mahdun, murni kekufuran. Ini tidak khilaf lagi, ini murni kekufuran. Wa inna masya'nu fil kadhibi alaihi fima siwa dzalika. Hanya saja yang merupakan khilaf tadi, yang sebagian ulama berpendapat itu kekufuran, itu adalah dusta yang tidak seperti itu, jadi lebih rendah. Jadi dusta mengatasnamakan Nabi SAW itu bentuknya beda-beda. Ada yang memang isinya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ada yang tidak sampai seperti itu. Kok bisa? Kok bisa beda-beda? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena memang munculnya kedustaan seperti itu tujuannya beda-beda, niatnya beda-beda. Ada yang niatnya jelek, ada yang niatnya bagus. Kalau niatnya jelek misalnya karena memang pengen merusak agama Islam, jadi dia seorang tokoh kelihatannya alim misalnya, lalu menyampaikan Rasulullah bersabda, padahal sebenarnya enggak, isinya nabrak-nabrak yang harusnya haram dihalalkan, atau harusnya ini tidak boleh malah diajarkan, padahal ternyata kesyirikan misalnya begitu. Nah, ini kan parah sekali. Isinya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tujuannya jelas jelek. Ada juga orang yang membuat kedustaan atas nama Nabi karena kepentingan politik misalnya, biar tokohnya misalnya jadi bikin hadis-hadis palsu mendukung misalnya begitu, atau karena fanatik terhadap kelompoknya misalnya, atau alirannya. Ada sebagian orang membuat kedustaan hadis palsu, kedustaan atas Nabi SAW. Kalau ini yang pertama jelas tujuannya jelek ya. Yang kedua, walaupun nggak sejelek yang pertama, tapi jelek juga karena tujuannya mencari dunia, tujuannya karena cari uang misalnya, atau biar sukses dan sebagainya. Yang ketiga, tujuannya juga jelek walaupun nggak separah yang pertama, karena terlalu mencintai pendapatnya atau alirannya atau gurunya misalnya, berani membuat-buat hadis palsu. Nah, ini sama-sama jelek walaupun jeleknya beda-beda, karena yang pertama paling jelek. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada orang yang menyampaikan hadis palsu atau membuat hadis palsu tujuannya baik. Apa tujuannya? Untuk memotivasi kaum muslimin biar semangat ibadah. Nah, gitu. Ada yang seperti itu. Jadi tidak membuat hukum baru, tidak menghalalkan yang haram, tidak menghalalkan yang halal. Jadi misalnya sholat malam jelas-jelas disyariatkan, tapi ini kok warga sini kok nggak pada sholat malam ya. Nah, akhirnya saya sampaikan sajalah Nabi bersabda begini, isinya pahala yang berlipat-lipat, padahal Nabi tidak pernah menyampaikan. Ini kan dusta. Ngaku-ngaku Rasulullah bersabda padahal tidak pernah, tapi isinya menghalalkan haram tidak. Isinya justru
bumbui ibadah yang sudah ada tuntunannya. Ini tujuannya baik, tapi tetap tidak boleh. Ini tetap dosa. Nah, yang seperti inilah yang para ulama masih beda pendapat. Ini kufur atau tidak? Walaupun tetap dosa besar, karena berani berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak separah yang pertama. Tapi semuanya tidak boleh. Semuanya dosa besar. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Maka dusta atas nama Nabi dengan berbagai modelnya ini, ada yang niatnya jelas buruk, ada yang niatnya baik, sama-sama tidak boleh. Tapi yang niatnya jelek, apalagi yang isinya mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, maka ini lebih parah, bahkan sangat dikhawatirkan termasuk kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama menjelaskan termasuk dianggap dusta atas nama Allah atau atas nama Nabi itu kalau kita menafsirkan ayat atau hadis semau kita. Ini mungkin lebih rawan terjadi. Jadi kita nggak punya ilmunya tentang ayat tadi, lalu ngomong maknanya begini, ya dari mana? Kok bisa dikatakan dusta atas nama Allah? Karena seolah-olah dia mengatakan Allah maksudnya begini ketika berfirman. Padahal belum tentu itu, dari mana? Atau menafsirkan hadis, Rasulullah bersabda begini lalu dia mengatakan maksudnya begini tanpa ilmu. Nah, ini dikhawatirkan masuk kategori dusta, karena seolah-olah dia mengatakan Nabi maunya ini, padahal ternyata bukan atau belum tentu seperti itu. Tapi untuk yang seperti ini tidak sama hukumnya. Kalau tadi orang menafsirkan ayat Al-Quran atau menjelaskan hadis Nabi SAW dan dia memang tidak punya ilmunya, betul-betul ngarang sendiri, mengikuti akalnya saja misalnya, maka ini rawan masuk dalam kategori dusta atas nama Allah atau Rasulnya. Tapi kalau memang dia punya ilmunya, misalnya seorang alim yang dia memang punya ilmunya, punya perangkatnya, sehingga sampai derajat tertentu, derajat mujtahid misalnya, lalu berpendapat ternyata salah, nggak sesuai dengan maunya Nabi. Nah, ini masih dimaafkan, karena seorang mujtahid kalau dia beristihad, kalau benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala, walaupun salahnya tidak boleh diikuti, tapi dimaafkan. Kenapa demikian? Karena dia nggak berniat untuk sembrono, nggak berniat untuk ngawur, tapi berusaha semaksimal mungkin dengan ilmu yang memang seharusnya. Tapi namanya manusia, sealim apapun kadang-kadang keliru. Nah, begitu. Maka kalau yang seperti itu maka tidak apa-apa, karena memang sudah sesuai dengan ilmunya, berpendapat ternyata tidak tepat. Nah, tapi kalau bukan orang yang punya ilmunya, lalu berani sembrono menafsirkan ayat, berani sembrono menjelaskan hadis, nah ini sebagian ulama berpendapat ini bisa jadi masuk ke dusta atas nama Allah atau Rasulnya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama hati-hati. Mungkin kalau kita membuat hadis palsu kayaknya enggak ya, kayaknya nggak ada yang berani gitu. Tapi kalau menafsirkan ayat semaunya sendiri bisa jadi ya, menjelaskan hadis semaunya sendiri bisa jadi iya. Karena di zaman sekarang itu, apalagi di medsos, nah itu kadang-kadang orang biasa tingkahnya kayak mujtahid. Maka hati-hati, jangan terlalu berani berkomentar dalam masalah agama, apalagi menjelaskan hadis ataupun ayat. Kalau punya ilmunya tidak apa-apa, sampaikan. Tapi kalau tidak tahu, lebih baik bilang tidak tahu. Jangan berani memaknai firman Allah Ta'ala semau kita sendiri, karena kita sedang seolah-olah mengatakan, oh maksudnya Allah begini. Loh, dari mana tahunya? Wong tanpa ilmu kok berani mengatakan Allah maunya ini. Berarti kan kita seolah-olah berdusta atas nama Allah. Atau menjelaskan hadis tidak paham tapi berani-berani menjelaskan, makanya seolah-olah dia mengatakan Rasulullah maunya begini. Loh, dari mana tahu Rasulullah maunya itu? Padahal dia nggak punya ilmunya.
Maka ini perlu kita hati-hati agar kita jangan sembrono ketika mengomentari ayat maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala menyebutkan sebagian dalil yang menunjukkan bahwasanya berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan dosa yang besar. Beliau menyampaikan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna kadiban alayya laisa ka kadibin ala ghairi." Sesungguhnya dusta atasku, atas namaku itu tidak sama dengan dusta atas nama selainku. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, kata Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia persiapkan tempatnya di neraka. Ini perintah tapi maknanya berita. Maka dia akan disiapkan tempat duduk, tempat tinggalnya di neraka. Dia akan disiksa di sana, naudzubillah. Maka ini menunjukkan dosa besar karena ada ancaman neraka bagi pelakunya. Nah, dulu pernah kita sampaikan ciri-ciri dosa besar adalah kalau disebutkan hukuman entah di dunia entah di akhirat atau dua-duanya. Dan hadis dengan redaksi seperti ini, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul SAW, dengan sengaja, maka silahkan dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis redaksi seperti ini para ulama selalu menyebutkan ini sebagai contoh hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat banyak ke tabi'in yang banyak terus, dan redaksinya sama, persis plek. Jadi bukan hanya maknanya yang sama tapi redaksinya sama. Jadi betapa banyak sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Jadi tidak diragukan lagi betul-betul dari Nabi. Nabi betul-betul mewanti-wanti jangan berbuat itu. Tidak boleh. Ya karena beliau sendiri menyampaikan tidak sama dengan dusta kepada atau atas nama orang lain. Kalau dusta atas nama orang lain ya mungkin hanya masalah dunia misalnya, ya kan? Hanya untuk cari apa. Tapi kalau dusta atas nama Nabi, apalagi yang niatnya buruk misalnya, ini sangat-sangat berbahaya karena akan merusak agama. Bisa jadi yang aslinya itu kesyirikan, gara-gara disampaikan Rasulullah bersabda dikira tidak apa-apa, lalu laris. Aslinya itu tidak boleh jadi boleh, padahal Rasulullah tidak membolehkan. Tapi gara-gara ada hadis palsu ini misalnya, maka jadi justru yang dilarang malah dilaksanakan. Termasuk tadi menafsirkan hadis Nabi tanpa ilmu. Ini kan bisa membuat kelirunya masyarakat di dalam memahami agama. Aslinya maknanya A, dia pahami maknanya B, lalu masyarakat mengikutinya. Nah, dikira bagian dari agama padahal bukan. Nah, maka ya pantas kalau dosanya besar, karena memang efeknya tidak ringan. Efeknya langsung ada pada syariat kita, bisa merusak syariat kita, bisa menyesatkan masyarakat sehingga mengira mengikuti Nabi SAW, ternyata justru malah menyelisihinya. Maka kita sama-sama perlu berhati-hati. Ingat tadi bentuknya nggak cuma satu. Kalau langsung bikin hadis palsu mungkin kita enggak, tapi jangan-jangan kita berani komentar, berani menafsirkan ayat atau menjelaskan hadis tanpa ilmu. Nah, khawatirnya masuk kategori ini karena sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Maka kita perlu berhati-hati, jangan mudah-mudah menafsirkan atau menjelaskan ayat ataupun hadis tanpa ilmu, karena berbahaya. Orang yang menjelaskan ayat misalnya, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, aslinya dia nggak paham, nggak punya ilmunya.
Tapi karena ditanya, waduh, saya kan tokoh masyarakat, misalnya begitu. Apa kata dunia kalau nggak jawab? Misalnya begitu, akhirnya gara-gara malu, akhirnya jawablah. Ternyata isinya benar. Walaupun ternyata isinya benar, tetap dianggap salah. Dalam agama kita, orang yang menafsirkan ayat Al-Quran tanpa ilmu, ngarang-ngarang saja, walaupun pas kebetulan isinya benar, tetap dianggap salah. Karena bukan orang, dia memang aslinya ngomongnya ngawur, ngikuti hawa nafsunya atau akalnya semata, cuman pas kebetulan saja, maka tetap dianggap salah, tetap dosa, walaupun ya mungkin lebih ringan daripada yang hasilnya juga salah. Tapi tetap salah. Bukan oh kan benar, tetap salah. Karena caranya tidak benar. Nah, maka kita perlu sama-sama berhati-hati agar mengagungkan ayat Al-Qur'an, mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berani mengomentari atau menjelaskan tanpa ilmu. Tapi kalau punya ilmunya ya silahkan disampaikan. Bahkan Rasulullah menyampaikan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau punya ilmunya. Nah, kalau enggak ya jangan sembrono, karena khawatirnya bukan dosa biasa. Dosa biasa saja nggak boleh disepelekan, apalagi takutnya masuk dosa dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang lain yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kadzaba alayya buniya lahu baitun fi jahannam. Ini hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah, insyaallah hadis yang sahih. Siapa saja yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, akan dibangunkan untuknya rumah di neraka jahanam. Naudzubillah. Kalau dibangunkan rumah di surga, senang Pak. Di dunia saja kalau ada orang gratisi bangunkan rumah baru, masya Allah. Nah, kalau di jahanam, naudzubillah, ini bukan senang-senang, justru dijadikan tempat untuk menyiksa dia, naudzubillah min dzalik. Maka ini semakin menambah bukti bahwa itu bukan dosa biasa, karena disebutkan hukuman-hukuman dengan redaksi yang berbeda-beda di beberapa hadis. Apalagi tadi yang pertama kita baca, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Redaksi ini merupakan hadis yang mutawatir. Jadi diriwayatkan oleh sahabat yang banyak jumlahnya, ke tabi'in yang banyak, ke tabi'ut tabi'in yang banyak, terus begitu. Apalagi tidak hanya maknanya yang sama, redaksinya juga sama, sehingga betul-betul nggak ada keraguan itu betul dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita berhati-hati dari hal tersebut. Walaupun tadi kalau langsung bikin hadis palsu nampaknya nggak kayak jauh, tapi jangan-jangan jatuh ke model yang lain, yaitu berani mengomentari ayat atau hadis, menjelaskan ayat atau hadis tanpa ilmu. Nah, kita khawatirnya nanti masuk ke kategori tersebut. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang lain yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Rasulullah bersabda, man rawa anni haditsan, barang siapa meriwayatkan hadis dariku. Nah, kalau ini bentuknya jelas ya, meriwayatkan hadis dariku, wa huwa yura annahu kadhib, dan dia mengira, menduga itu dusta. Atau boleh dibaca wa huwa yara, dan dia yakin itu dusta. Fahuwa ahadul kadzabin, maka dia termasuk salah satu para pendusta. Jadi kita dari ini menunjukkan kita perlu berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis. Jadi kalau kita, walaupun kita bukan ngarang sendiri,
Kalau tadi kan yang kita bahas orangnya langsung berdusta, langsung mengatakan Rasulullah bersabda, memang dia ngarang sendiri misalnya. Kalau yang disampaikan di hadis ini masuk kategori dusta, itu bukan sekedar buat, tapi meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, padahal dia kayaknya ini nggak sahih, kayaknya ini nggak benar dari Nabi. Nah begitu. Jadi dia menduga ini nggak benar-benar dari Nabi, atau tahu karena punya ilmu, atau minimalnya ini kayaknya nggak dari Nabi, tapi walaupun itu masih nekat disampaikan. Nah ini khawatirnya masuk di sini, termasuk pendusta. Maka kita perlu hati-hati. Maka Imam Adz-Dzahabi di penutup bab ini mengatakan fala halaka, maka menjadi jelas bagimu bihada, dengan pembahasan ini, anna riwayatul maudhu' la tahil, bahwasanya meriwayatkan hadis palsu tidak boleh. Ini penutupan dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala. Jadi walaupun kita nggak ngarang hadisnya, kita nggak berdusta dengan mengatakan hadis yang nggak kita buat sendiri misalnya, sekedar meriwayatkan hadis itu pun tidak boleh sembarangan. Kalau kita jangan-jangan ini dusta, jangan-jangan nggak benar, kok seperti ini misalnya, nggak dicek dulu masih nekat menyampaikan, takutnya masuk kategori ini. Maka tidak boleh kita meriwayatkan hadis palsu atau yang kita duga palsu. Apalagi kalau kita mah nggak tahu ya, bukan ahli hadis ya. Tapi kan paling tidak kalau bukan ahli hadis harusnya mengikuti pendapat para ahli hadis. Kalau para ulama ahli hadis misalnya mengatakan ini hadis palsu, ya sudah, jangan nekat meriwayatkan, kecuali dalam rangka menjelaskan ini palsu. Nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita sudah tahu dari pendapat para ulama ahli hadis ini hadis palsu, maka jangan disampaikan, kecuali tadi dalam rangka untuk menjelaskan ini hadis palsu. Nah maka Imam Adz-Dzahabi menutup pembahasan ini dengan itu, agar kita jangan sampai berani meriwayatkan hadis-hadis yang sudah dijelaskan merupakan hadis palsu. Tidak boleh, walaupun tujuannya baik, untuk motivasi agar semangat ibadah, agar menjauhi dosa. Kalau tahu itu hadis palsu, karena para ulama menyampaikan ini enggak benar nih, ini bukan dari Nabi, maka tidak boleh disampaikan, kecuali kita mengatakan ini hadis palsu. Nah begitu. Maka hati-hati, jangan berani meriwayatkan hadis palsu atau yang kayaknya palsu, atau kalau kita ragu ya cek dulu. Jangan sembrono merampaikan hadis yang kita tidak tahu betul-betul dari Nabi atau tidak. Makanya paling enak tinggal mengikuti para ulama hadis. Kalau belum tahu, sabar, pastikan dulu apakah sahih atau tidak, baru kita sampaikan. Kalau hadisnya, tambah dikit, kalau hadisnya lemah, kalau palsu jelas-jelas palsu ya, tadi tidak boleh diriwayatkan, kecuali untuk menjelaskan itu palsu. Kalau hadisnya lemah, selama lemahnya tidak parah, tapi ini perlu ilmu hadis ini, tapi hanya ringkasan saja. Selama hadisnya tidak parah, ini masih ada sebagian ulama yang berpendapat boleh meriwayatkan dalam rangka memotivasi untuk beribadah. Kalau hadisnya lemah tapi tidak parah, dengan catatan tidak diyakini sebagai hadis Nabi, hanya untuk motivasi. Tapi ya kalau bisa hadis sahih, ngapain harus hadis yang dhaif? Kalau yang palsu jelas-jelas tidak boleh. Itu yang mungkin bisa sampaikan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena waktu sudah habis. Semoga bermanfaat. Sebagai kesimpulan, hati-hati. Dusta atas nama Nabi dosa besar, bentuknya macam-macam. Kalau langsung dusta mungkin kita tidak melakukan, tapi bisa jadi jatuh dalam model yang 2 dan 3, yaitu menafsirkan ayat atau menjelaskan hadis tanpa ilmu, atau meriwayatkan hadis padahal tahu itu palsu. Nah maka jangan sampai kita jatuh seperti itu, karena kita khawatirnya jatuh dalam larangan tersebut. Baik. Jazakumullahu khairan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.